10 kebiasaan stoik yang harus dimulai sekarang. Filosofi stoik. Filosofi stoik menawarkan pandangan yang kuat tentang bagaimana kita dapat hidup dengan lebih bijaksana, damai, dan bahagia. Dengan mempraktikkan kebiasaan-kebiasaan stoik, kita dapat mengubah cara kita berpikir dan bertindak dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Berikut adalah 10 kebiasaan stoik yang dapat Anda mulai lakukan sekarang untuk meningkatkan kualitas hidup Anda. Kebiasaan stoik nomor 1. Praktikkan kontemplasi pagi dan malam. Setiap pagi, luangkan waktu untuk merenungkan apa yang dihadapi hari ini dan bagaimana Anda akan menanggapinya dengan bijaksana. Begitu juga, setiap malam, refleksikan hari yang telah berlalu, pelajaran yang Anda ambil, dan bagaimana Anda bisa menjadi lebih baik besok. Praktik kontemplasi pagi dan malam merupakan kebiasaan yang sangat penting dalam filosofi stoik. Ini membantu kita menjaga keseimbangan mental dan emosional, serta meningkatkan pemahaman diri kita. Berikut penjelasan lebih lanjut beserta contohnya. Kontemplasi pagi. Setiap pagi, luangkan waktu untuk merenungkan apa yang akan Anda hadapi hari ini. Pertimbangkan tugas-tugas yang harus diselesaikan, tantangan yang mungkin timbul, dan bagaimana Anda akan menanggapinya dengan bijaksana. Ini adalah kesempatan untuk mengatur pikiran Anda dan mempersiapkan diri secara mental untuk menghadapi hari yang ada di depan. Contoh, misalnya, seorang profesional mungkin menggunakan waktu pagi untuk merenungkan presentasi besar yang akan dia berikan hari itu. Dia bisa mempertimbangkan strategi komunikasi yang efektif, cara mengatasi ketegangan, dan bagaimana menjaga ketenangan batin dalam situasi yang menuntut. Kontemplasi malam. Setiap malam, luangkan waktu untuk merenungkan hari yang telah berlalu. Tinjau kejadian-kejadian penting, baik positif maupun negatif, yang telah Anda alami. Refleksikan pelajaran yang Anda ambil dari pengalaman tersebut, serta tindakan atau perilaku yang dapat ditingkatkan. Pertimbangkan juga bagaimana Anda bisa menjadi lebih baik di hari mendatang. Contoh, seseorang yang menjalani kontemplasi malam mungkin mengenang interaksi dengan rekan kerja di kantor. Dia menyadari bahwa dia bereaksi dengan cepat terhadap kritik, tanpa mempertimbangkan perspektif rekan kerja tersebut. Dia menarik kesimpulan bahwa dia perlu lebih sabar dan mendengarkan dengan lebih baik untuk menghindari konflik di masa depan. Dengan melakukan kontemplasi pagi dan malam secara konsisten, Anda dapat mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri Anda sendiri, meningkatkan kesadaran akan pikiran dan emosi Anda, serta memperbaiki cara Anda menanggapi situasi sehari-hari. Ini adalah langkah penting dalam perjalanan menuju kehidupan yang lebih bermakna dan memuaskan menurut prinsip-prinsip stoik. Kebiasaan stoik nomor 2. Terima hal-hal yang tidak dapat Anda kontrol. Salah satu prinsip dasar stoik adalah membedakan antara hal-hal yang dapat kita kendalikan dan yang tidak. Fokuslah pada hal-hal yang dalam kendali Anda, dan terimalah hal-hal lainnya dengan sikap bijaksana. Prinsip stoik tentang menerima hal-hal yang tidak dapat Anda kendalikan adalah landasan penting dalam mengembangkan ketenangan pikiran dan ketahanan emosional. Ini mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita atur dan menerima dengan bijaksana segala hal di luar kendali kita. Berikut penjelasan lebih lanjut beserta contohnya. Terima hal-hal yang tidak dapat Anda kendalikan. Dalam kehidupan, ada banyak hal yang berada di luar kendali kita. Hal-hal seperti perubahan cuaca, tindakan orang lain, atau kejadian tak terduga adalah contoh dari hal-hal ini. Menurut prinsip stoik, energi dan perhatian kita sebaiknya difokuskan pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, seperti sikap dan tindakan kita sendiri, daripada hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Contoh, bayangkan Anda memiliki presentasi penting di tempat kerja. Anda telah mempersiapkan materi dengan baik, namun saat akan memulai presentasi, listrik tiba-tiba mati dan ruangan gelap. Ini adalah hal yang di luar kendali Anda. Alih-alih panik atau stres, Anda menerima situasi tersebut dengan tenang dan mencoba mencari solusi, seperti menggunakan senter atau memindahkan presentasi ke ruangan yang lebih terang. Fokus pada hal-hal yang dalam kendali Anda. Sementara kita tidak dapat mengendalikan segalanya di sekitar kita, ada banyak hal yang tetap dalam kendali kita. Sikap, tindakan, dan reaksi kita terhadap situasi adalah beberapa contohnya. Dengan fokus pada hal-hal ini, kita dapat mempengaruhi bagaimana kita merespon dunia di sekitar kita dan mengambil tanggung jawab atas keputusan kita sendiri. Contoh, misalkan Anda berada dalam situasi di mana Anda merasa frustasi karena kemacetan lalu lintas. Anda tidak dapat mengendalikan lalu lintas itu sendiri, tetapi Anda bisa mengendalikan bagaimana Anda bereaksi terhadapnya.
Sebagai gantinya, Anda memilih untuk menggunakan waktu itu dengan mendengarkan buku audio atau berlatih teknik pernapasan untuk menenangkan diri. Dengan menerima hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan dan fokus pada hal-hal yang dalam kendali kita dapat mengurangi stres, meningkatkan ketenangan batin, dan mengambil tindakan yang lebih bijaksana dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Ini adalah inti dari filosofi Stoik yang dapat membantu kita menjalani kehidupan dengan lebih baik dan lebih bermakna. Kebiasaan Stoik nomor 3, latih sabar. Stoik mengajarkan pentingnya kesabaran dalam menghadapi tantangan dan rintangan. Latihlah diri Anda untuk bersikap sabar dalam menghadapi situasi sulit dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Pelajaran tentang kesabaran dalam filosofi Stoik memberikan kita pemahaman yang mendalam tentang bagaimana menghadapi tantangan dan rintangan dengan tenang dan bijaksana. Ini melibatkan pengendalian diri serta penundaan reaksi impulsif dalam menghadapi situasi sulit. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut beserta contohnya. Menghadapi tantangan dengan sabar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada situasi yang menuntut kesabaran. Mungkin itu adalah masalah di tempat kerja, konflik interpersonal, atau bahkan perubahan yang tidak diinginkan. Stoik mengajarkan pentingnya untuk tidak tergesa-gesa dalam menanggapi situasi tersebut, melainkan menjaga ketenangan batin untuk memperoleh perspektif yang lebih baik. Contoh, bayangkan Anda telah bekerja keras untuk mencapai tujuan karir tertentu, namun terus menghadapi hambatan dan penundaan. Alih-alih merasa putus asa atau marah, Anda menerapkan prinsip kesabaran Stoik. Anda menyadari bahwa kesuksesan seringkali membutuhkan waktu dan ketekunan, dan Anda terus bekerja menuju tujuan Anda dengan tekad yang lebih kuat. Tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Kesabaran juga penting dalam proses pengambilan keputusan. Stoik menekankan perlunya penilaian yang cermat dan bijaksana dalam setiap keputusan yang diambil. Dengan mempraktikkan kesabaran, kita dapat menghindari keputusan impulsif yang mungkin mengakibatkan penyesalan di kemudian hari. Contoh, misalkan Anda dihadapkan pada kesempatan investasi yang menjanjikan, tetapi Anda merasa tergoda untuk segera mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan risiko dan potensi kerugian. Namun, dengan menerapkan prinsip kesabaran Stoik, Anda mengambil waktu untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam, berkonsultasi dengan ahli keuangan, dan menimbang semua faktor sebelum membuat keputusan. Dengan melatih diri untuk bersabar dalam menghadapi tantangan dan menunda reaksi impulsif dalam pengambilan keputusan, kita dapat mengembangkan kebijaksanaan, ketenangan batin, dan ketahanan emosional yang lebih besar. Ini memungkinkan kita untuk menghadapi kehidupan dengan lebih tenang, lebih bijaksana, dan lebih efektif sesuai dengan prinsip-prinsip Stoik. Kebiasaan Stoik nomor 4, jaga perspektif. Dalam menghadapi kesulitan, selalu pertahankan perspektif yang luas. Ingatlah bahwa sebagian besar hal yang terjadi dalam hidup kita bersifat sementara dan tidak berlangsung selamanya. Menjaga perspektif yang luas adalah salah satu aspek penting dari filosofi Stoik yang membantu kita menghadapi kesulitan dan tantangan dengan lebih tenang dan bijaksana. Ini melibatkan melihat masalah dari sudut pandang yang lebih luas, mengingat bahwa banyak hal dalam hidup bersifat sementara dan tidak akan berlangsung selamanya. Berikut penjelasan lebih lanjut beserta contohnya. Melihat dari sudut pandang yang luas. Dalam menghadapi kesulitan, seringkali mudah bagi kita untuk terperangkap dalam pandangan sempit dan fokus hanya pada masalah yang ada di depan mata. Namun, filosofi Stoik mengajarkan pentingnya melihat masalah dari perspektif yang lebih luas. Ini membantu kita menyadari bahwa setiap kesulitan atau penderitaan yang kita alami hanya merupakan bagian kecil dari perjalanan hidup yang lebih besar. Contoh, bayangkan Anda mengalami kegagalan besar dalam proyek yang Anda kerjakan dengan keras. Awalnya, Anda mungkin merasa putus asa dan terfokus pada kegagalan tersebut. Namun, dengan menerapkan prinsip Stoik ini, Anda memperluas pandangan Anda. Anda menyadari bahwa kegagalan adalah bagian alami dari proses belajar dan pertumbuhan, dan bahwa kegagalan ini tidak akan menentukan seluruh hidup Anda. Dengan begitu, Anda dapat mengambil pelajaran dari pengalaman tersebut dan melangkah maju dengan tekad yang lebih kuat. Mengingat sifat sementara kehidupan, filosofi Stoik juga mengingatkan kita bahwa banyak hal dalam hidup bersifat sementara, termasuk kesulitan dan penderitaan. Ini membantu kita untuk tidak terlalu terpengaruh oleh tantangan yang kita hadapi saat ini, karena kita tahu bahwa segalanya akan berlalu pada akhirnya. Contoh, Anda mungkin sedang mengalami masa sulit dalam hubungan pribadi Anda, dan merasa bahwa situasi tersebut tidak akan pernah berubah. Namun,
Dengan mengingat prinsip stoik ini, Anda menyadari bahwa hubungan pribadi adalah dinamis, dan bahwa masa sulit ini hanya akan bersifat sementara. Ini membantu Anda untuk tetap tenang dan bertahan, serta mencari solusi yang bijaksana untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan menjaga perspektif yang luas dalam menghadapi kesulitan, kita dapat mengurangi stres dan kegelisahan, serta mengembangkan ketenangan batin dan kebijaksanaan dalam menghadapi hidup. Ini adalah salah satu aspek penting dari aplikasi praktis filosofi stoik dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan stoik nomor 5, latih rasa syukur setiap hari. Luangkan waktu untuk menghargai hal-hal baik dalam hidup Anda. Fokus pada hal-hal yang Anda miliki daripada hal-hal yang tidak Anda miliki, dan rasakan rasa syukur yang mendalam. Latihan rasa syukur adalah salah satu aspek penting dari filosofi stoik yang membantu kita menghargai kebaikan dalam hidup dan merasa puas dengan apa yang kita miliki. Ini melibatkan pengalaman kesadaran akan berkat yang ada dalam hidup kita, daripada terfokus pada hal-hal yang belum kita capai atau miliki. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut beserta contohnya. Menghargai hal-hal baik dalam hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali terjebak dalam siklus ingin memiliki lebih banyak atau mencapai lebih banyak hal. Namun, latihan rasa syukur mengajarkan kita untuk melihat dan menghargai kebaikan yang sudah ada dalam hidup kita saat ini. Ini bisa berupa kebersamaan dengan keluarga dan teman, kesehatan yang baik, atau kesempatan untuk belajar dan berkembang. Contoh, setiap pagi sebelum memulai hari, Anda menghabiskan beberapa saat untuk merenungkan hal-hal baik dalam hidup Anda. Anda bersyukur atas kesehatan yang Anda nikmati, keluarga yang mendukung, dan pekerjaan yang memberi Anda kesempatan untuk berkembang. Dengan menyadari berkah-berkah ini, Anda merasa lebih bahagia dan puas dengan keadaan Anda saat ini. Fokus pada hal-hal yang dimiliki. Latihan rasa syukur juga melibatkan pergeseran fokus dari hal-hal yang belum kita miliki atau capai, menuju apa yang sudah ada dalam hidup kita. Ini membantu kita untuk menghindari perasaan tidak puas dan keinginan yang tidak terbatas, serta meningkatkan rasa puas dengan apa yang telah kita capai. Contoh, Anda mungkin merasa tidak puas dengan mobil Anda karena itu bukan model terbaru atau mewah. Namun, dengan berlatih rasa syukur, Anda mulai menghargai mobil Anda sebagai sarana transportasi yang andal yang membantu Anda melakukan perjalanan ke tempat Anda perlu pergi setiap hari. Anda merasa bersyukur atas kemudahan dan kenyamanan yang mobil Anda berikan, dan merasa puas dengan apa yang Anda miliki. Dengan melatih rasa syukur setiap hari, kita dapat mengembangkan sikap yang lebih positif terhadap hidup, meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan, serta mengurangi kecenderungan untuk terjebak dalam siklus keinginan yang tidak terpuaskan. Ini adalah salah satu aspek penting dari praktik stoik yang membantu kita menjalani kehidupan dengan lebih bijaksana dan lebih bahagia. Kebiasaan stoik nomor 6. Terima kekurangan Anda. Stoik mengajarkan pentingnya menerima kekurangan kita dan berdamai dengan diri sendiri. Melalui penerimaan diri, kita dapat mengurangi stres dan meningkatkan rasa kesejahteraan kita. Menerima kekurangan diri merupakan prinsip penting dalam filosofi stoik yang mengajarkan kita untuk berdamai dengan diri sendiri. Ini melibatkan pengakuan akan kelemahan dan ketidaksempurnaan yang ada dalam diri kita, serta memperlakukan diri sendiri dengan kasih sayang dan pengertian. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut beserta contohnya. Penerimaan kekurangan. Filosofi stoik mengajarkan bahwa tidak ada yang sempurna dalam hidup ini, dan setiap individu memiliki kelemahan dan ketidaksempurnaan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menerima dan mengakui kekurangan tersebut sebagai bagian alami dari diri kita. Dengan demikian, kita dapat melepaskan tekanan yang tidak perlu untuk menjadi sempurna dan mengurangi rasa cemas dan stres yang disebabkan oleh perasaan tidak memadai. Contoh, misalkan Anda adalah seorang pekerja yang perfeksionis, selalu mengejar kesempurnaan dalam setiap tugas yang Anda lakukan. Namun, Anda menyadari bahwa tidak mungkin untuk mencapai standar sempurna setiap saat, dan bahwa kadang-kadang Anda membuat kesalahan atau tidak mencapai hasil yang diharapkan. Dengan menerapkan prinsip stoik ini, Anda menerima bahwa kesalahan dan kekurangan adalah bagian alami dari proses belajar dan pertumbuhan, dan Anda memperlakukan diri sendiri dengan lembut dan pengertian ketika Anda menghadapi kesulitan. Berdamai dengan diri sendiri. Selain menerima kekurangan, filosofi stoik juga mengajarkan pentingnya berdamai dengan diri sendiri. Ini berarti menghargai dan mencintai diri kita apa adanya, tanpa membandingkan diri kita dengan standar atau ekspektasi yang tidak realistis. Dengan berdamai dengan diri sendiri,
kita dapat meningkatkan rasa harga diri dan kesejahteraan emosional kita. Contoh, Anda mungkin memiliki citra tubuh yang tidak sesuai dengan standar kecantikan yang ditetapkan oleh masyarakat. Namun, dengan berdamai dengan diri sendiri, Anda belajar untuk menerima dan menghargai tubuh Anda apa adanya, tanpa membiarkan citra tubuh mengganggu rasa harga diri dan kebahagiaan Anda. Anda menyadari bahwa kecantikan sejati datang dari dalam, dan Anda belajar untuk mencintai diri Anda sendiri dengan tulus. Dengan menerima kekurangan dan berdamai dengan diri sendiri, kita dapat mengurangi stres, meningkatkan kesejahteraan emosional, dan mengembangkan hubungan yang lebih positif dengan diri kita sendiri. Ini adalah langkah penting dalam perjalanan menuju pertumbuhan pribadi dan kebahagiaan menurut prinsip-prinsip Stoik. Kebiasaan Stoik nomor 7. Lakukan tindakan yang bertanggung jawab, bertindaklah dengan integritas dan bertanggung jawab dalam segala hal yang Anda lakukan. Kenali bahwa Anda adalah satu-satunya yang bertanggung jawab atas tindakan dan pilihan Anda. Melakukan tindakan yang bertanggung jawab adalah prinsip fundamental dalam filosofi Stoik yang menekankan pentingnya bertindak dengan integritas dan mengakui tanggung jawab atas setiap tindakan dan pilihan kita. Ini melibatkan pengambilan keputusan yang bijaksana, serta menerima konsekuensi dari tindakan kita. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut beserta contohnya. Bertindak dengan integritas. Bertindak dengan integritas berarti berpegang pada prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang benar, bahkan dalam menghadapi tekanan atau godaan untuk bertindak sebaliknya. Ini melibatkan konsistensi antara kata dan tindakan kita, serta memperlakukan orang lain dengan hormat dan kejujuran. Contoh, seorang manajer proyek yang bertanggung jawab akan memastikan bahwa dia dan timnya bekerja sesuai dengan standar etika dan profesionalisme yang tinggi. Misalnya, jika ada tekanan untuk menyelesaikan proyek dengan cara yang meragukan atau tidak etis, seorang manajer yang bertindak dengan integritas akan tetap memilih untuk mengikuti prosedur yang benar dan memastikan bahwa proyek diselesaikan dengan cara yang tepat dan adil. Menerima tanggung jawab. Seorang Stoik memahami bahwa dia adalah satu-satunya yang bertanggung jawab atas tindakan dan pilihannya. Ini berarti tidak mencari kambing hitam atau menyalahkan orang lain atas kesalahan atau kegagalan kita. Sebaliknya, kita menerima tanggung jawab penuh atas konsekuensi dari tindakan kita. Contoh, seorang siswa yang mendapat nilai rendah dalam ujian tidak mencari alasan atau menyalahkan guru atau kondisi lingkungan belajarnya. Sebaliknya, dia mengambil tanggung jawab penuh atas hasil ujiannya. Dia menyadari bahwa kurangnya persiapan atau pemahaman yang kurang baik tentang materi ujian adalah tanggung jawabnya sendiri, dan dia berkomitmen untuk belajar lebih keras untuk memperbaiki hasilnya di masa mendatang. Dengan melakukan tindakan yang bertanggung jawab, kita memperkuat integritas kita, membangun kepercayaan dengan orang lain, dan membentuk karakter yang kuat. Ini adalah langkah penting dalam perjalanan menuju kehidupan yang bermakna dan memuaskan menurut prinsip-prinsip Stoik. Kebiasaan Stoik nomor 8. Latih kekuatan pikiran. Latihlah diri Anda untuk mengontrol pikiran dan emosi Anda. Stoik mengajarkan bahwa kita dapat mengendalikan reaksi kita terhadap situasi dengan memperkuat kekuatan pikiran kita. Melatih kekuatan pikiran adalah konsep sentral dalam filosofi Stoik yang memungkinkan kita untuk mengendalikan pikiran dan emosi kita, sehingga kita dapat merespons situasi dengan bijaksana dan tenang. Ini melibatkan kesadaran akan pikiran kita dan kemampuan untuk mengubah pola pikir yang tidak sehat atau tidak produktif. Berikut penjelasan lebih lanjut beserta contohnya. Mengendalikan pikiran dan emosi. Stoik mengajarkan bahwa meskipun kita mungkin tidak bisa mengontrol situasi eksternal, kita memiliki kendali penuh atas cara kita bereaksi terhadapnya. Dengan melatih kekuatan pikiran, kita dapat mengendalikan respons emosional kita terhadap situasi yang sulit atau menantang. Ini memungkinkan kita untuk tetap tenang dan berpikir jernih bahkan dalam situasi yang penuh tekanan. Contoh, bayangkan Anda menghadapi situasi di tempat kerja di mana seorang rekan kerja dengan sengaja mencoba memprovokasi Anda. Awalnya, Anda mungkin merasa marah atau terganggu oleh perilaku mereka. Namun, dengan melatih kekuatan pikiran, Anda mampu mengenali emosi negatif tersebut dan mengambil langkah-langkah untuk tetap tenang dan mengendalikan respons Anda. Anda mungkin memilih untuk berbicara dengan tenang dan rasional dengan rekan kerja tersebut, atau memilih untuk menarik diri dari situasi yang memicu emosi Anda. Mengubah pola pikir negatif. Melatih kekuatan pikiran juga melibatkan kemampuan untuk mengubah pola pikir yang tidak sehat atau tidak produktif.
Stoik mengajarkan bahwa kita dapat mengubah perspektif kita terhadap situasi dan memilih untuk fokus pada hal-hal yang dalam kendali kita. Ini membantu kita untuk mengatasi rasa takut, kecemasan, atau kekhawatiran yang mungkin menghambat kemajuan kita. Contoh, Anda mungkin merasa cemas akan presentasi besar yang harus Anda berikan di depan banyak orang. Awalnya, pikiran Anda mungkin dipenuhi dengan keraguan diri dan ketakutan akan kegagalan. Namun, dengan melatih kekuatan pikiran, Anda mampu mengubah pola pikir tersebut. Anda mulai fokus pada persiapan yang telah Anda lakukan dan percaya pada kemampuan Anda untuk memberikan presentasi yang sukses. Dengan mengubah pola pikir negatif tersebut, Anda merasa lebih percaya diri dan siap menghadapi tantangan yang ada. Dengan melatih kekuatan pikiran, kita dapat mengembangkan kemampuan untuk merespons situasi dengan lebih bijaksana, tenang, dan efektif. Ini adalah kunci untuk mencapai ketenangan batin dan kepuasan hidup menurut prinsip-prinsip Stoik. Kebiasaan Stoik nomor 9. Jaga keheningan. Dalam kesibukan dan kebisingan dunia modern, penting untuk menyediakan waktu untuk keheningan dan refleksi. Praktikkan meditasi atau hanya duduk dengan tenang untuk menenangkan pikiran dan memperoleh kejernihan. Menjaga keheningan adalah praktik yang sangat penting dalam filosofi Stoik, terutama di tengah-tengah kesibukan dan kebisingan dunia modern. Ini memberi kita kesempatan untuk menyendiri, merenung, dan memperoleh kejernihan pikiran di tengah-tengah kehidupan yang sibuk. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut beserta contohnya. Menyediakan waktu untuk keheningan. Dalam kehidupan yang sibuk dan penuh dengan gangguan, menyediakan waktu untuk keheningan menjadi semakin penting. Ini memungkinkan kita untuk meluangkan waktu untuk diri sendiri, membiarkan pikiran kita tenang, dan menenangkan diri dari stres dan kecemasan sehari-hari. Praktik ini memberi kita kesempatan untuk merenung, memikirkan tujuan dan nilai-nilai kita, serta memperoleh kejernihan pikiran. Contoh, setiap pagi, sebelum memulai hari kerja, Anda menyisihkan waktu beberapa menit untuk duduk dengan tenang di ruang yang tenang. Anda membiarkan pikiran Anda tetap kosong, tanpa gangguan dari telepon atau media sosial. Praktik ini memberi Anda kesempatan untuk merenungkan rencana hari ini dengan lebih jelas, menetapkan tujuan Anda, dan mempersiapkan diri secara mental untuk menghadapi tantangan yang mungkin Anda hadapi. Praktik meditasi atau duduk dengan tenang. Salah satu cara untuk mencapai keheningan adalah melalui praktik meditasi atau hanya duduk dengan tenang. Meditasi membantu kita untuk fokus pada pernapasan dan melepaskan pikiran yang mengganggu, sementara duduk dengan tenang memungkinkan kita untuk menjadi lebih sadar akan lingkungan sekitar dan pikiran-pikiran yang muncul dalam benak kita. Contoh, setiap sore, setelah pulang kerja, Anda meluangkan waktu untuk meditasi singkat di ruang meditasi Anda di rumah. Anda duduk dengan nyaman, menutup mata, dan fokus pada pernapasan Anda. Selama beberapa menit, Anda merasa pikiran Anda menjadi lebih tenang dan pikiran-pikiran yang mengganggu mulai memudar. Setelah meditasi selesai, Anda merasa lebih segar dan siap menghabiskan waktu berkualitas dengan keluarga Anda. Dengan menjaga keheningan, kita dapat mengembangkan kejernihan pikiran, meningkatkan kesejahteraan mental, dan menemukan kedamaian dalam kehidupan yang sibuk dan penuh dengan gangguan. Praktik ini merupakan salah satu aspek penting dari filosofi Stoik yang membantu kita menjalani kehidupan dengan lebih tenang dan bijaksana. Kebiasaan Stoik nomor 10. Ingat kematian. Stoik mengingatkan kita akan kepastian kematian dan pentingnya hidup setiap hari dengan penuh kesadaran. Ingatlah bahwa hidup kita berharga, dan manfaatkanlah waktu yang Anda miliki dengan bijaksana. Mengingat kematian adalah salah satu ajaran kunci dalam filosofi Stoik yang mengingatkan kita akan kepastian bahwa hidup kita akan berakhir suatu hari nanti. Ini membangkitkan kesadaran akan nilai kehidupan dan mendorong kita untuk menghargai setiap saat yang kita miliki. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut beserta contohnya. Kesadaran akan kematian. Filosofi Stoik menekankan pentingnya menghadapi kenyataan bahwa kematian adalah bagian alami dari kehidupan manusia. Dengan menyadari bahwa hidup kita memiliki batas waktu, kita diingatkan untuk tidak mengambil kehidupan kita atau waktu yang kita miliki dengan mudah. Contoh, bayangkan seseorang yang terlalu sibuk dengan pekerjaan dan kesibukan sehari-hari, hingga melupakan betapa berharganya setiap momen yang dihabiskan bersama keluarga dan orang-orang yang dicintai. Namun, ketika dia mengingat kematian, dia menjadi lebih sadar akan nilai kehidupan dan pentingnya menghabiskan waktu dengan mereka yang dicintainya. Memanfaatkan waktu dengan bijaksana. Pengingat akan kematian juga mendorong kita untuk memanfaatkan waktu kita dengan bijaksana.
Ini mengajarkan kita untuk hidup setiap hari dengan penuh kesadaran, menghargai setiap momen, dan mengejar tujuan dan nilai-nilai yang benar-benar penting bagi kita. Contoh, seseorang yang menyadari betapa singkatnya hidup ini mungkin akan lebih memprioritaskan waktu untuk hal-hal yang benar-benar berarti baginya, seperti menghabiskan waktu dengan keluarga, mengejar impian, atau memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Dia tidak akan lagi menyia-nyiakan waktu dan energi pada hal-hal yang tidak memberikan nilai tambah bagi kehidupannya. Dengan mengingat kematian, kita diingatkan akan nilai kehidupan dan pentingnya menjalani setiap hari dengan penuh kesadaran dan kebijaksanaan. Ini membantu kita untuk hidup dengan lebih bermakna, memprioritaskan yang benar-benar penting, dan menghargai setiap momen yang kita miliki. Dengan mengadopsi kebiasaan-kebiasaan stoik ini dalam kehidupan sehari-hari, Anda dapat mengembangkan ketenangan batin, kebijaksanaan, dan kebahagiaan yang lebih besar. Praktikkanlah dengan konsistensi dan ketekunan, dan Anda akan melihat dampak positifnya pada kualitas hidup Anda.